Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Bersyukur kita kepada Allah karena pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan di pertemuan selanjutnya, dan kita hari ini akan membahas mengenai bab sholat. Ya, sebelumnya anak-anak kita telah membahas bab mengenai taharah atau bersih. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Renaldi Fadilah. Hadir. Ya, yang kedua, Wardah Hafiz. Hadir. Yang ketiga, Wahyu Oki Jaya. Oh ya, hadir. Bersemangat sekali ya sepertinya. Ya, yang selanjutnya Andika Prayuda. Hadir. Ya, yang selanjutnya Dwi Julianti. Hadir. Ya, yang selanjutnya Akmal Hafiz Krisnowo. Hadir. Ya, terima kasih untuk anak-anak. Sepertinya hari ini hadir semua. Jadi tolong diperhatikan untuk pembelajaran kita hari ini mengenai bab sholat. Ya. Jadi hari ini Bapak lanjutkan mengenai bab sholat. Di sini anak-anak sudah ada yang tahu apa pengertian dari sholat? Ayo, coba yang tahu angkat tangan. Kalau tidak tahu, biar Bapak jelaskan. Jadi pengertian sholat itu menurut bahasa sholat itu adalah doa. Yang bisa dilihat di PowerPoint di sini. Salat itu adalah doa memohon kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut pengertian syariat yang dirumuskan oleh fuqaha adalah menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan. Baca di PowerPoint-nya di sini, menumbuhkan di dalam jiwa rasa keagungan, kebesaran serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah mengerti apa itu pengertian dari sholat? Tanyakan ya. Jadi kita lanjutkan ke materi selanjutnya di slide kedua mengenai syarat-syarat sholat. Ayo, syarat sholat, siapa yang mengetahui apa saja syarat-syarat sholat? Berbicara tapi tidak pada syarat sah dan syarat wajib. Ini syarat-syarat sholat apa saja yang anak-anak ketahui? Coba satu orang sebutkan. Ya, kalau tidak tahu, Bapak jelaskan dulu, nanti tolong diingat. Setelah itu Bapak akan tanyakan ya. Jadi syarat-syarat sholat yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga mumayyiz, yang keempat masuk waktu sholat, yang kelima yaitu suci daripada hadas, yang keenam menutup aurat, yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Ya, jadi tolong diperhatikan ya anak-anak mengenai syarat-syarat sholat. Lalu lebih mengecil lagi kepada syarat sah sholat. Yang pertama syarat wajib sholat adalah Islam. Jadi selain orang Islam tidak boleh melaksanakan sholat. Yang kedua balik atau berakal atau berumur dewasa ya. Misalnya balik itu sekitar umur 9 tahun. Lalu yang ketiga berakal. Jadi orang yang tidak memiliki akal atau bisa dikatakan orang gila, dia tidak boleh melaksanakan sholat karena sholatnya itu tidak dihitung mendapat pahala atau dosa karena orang itu atau orang tersebut sedang dalam kondisi tidak sadar atau gila. Ya, lalu yang selanjutnya mengenai syarat sah sholat. Ayo, siapa yang tahu syarat sah sholat? Coba. Jadi syarat sah sholat itu ada 4. Yang pertama masuk waktu sholat, yang kedua suci dari hadas besar dan hadas kecil, yang ketiga suci dari najis baik itu badan, pakaian maupun tempat, dan yang terakhir menutup aurat dan menghadap kiblat. Ya, bagus. Jadi syarat sah sholat itu masuk waktu sholat yang pertama, yang kedua suci dari hadas besar dan hadas kecil, yang ketiga suci dari najis baik badan, pakaian maupun tempat, lalu yang keempat menutup aurat dan menghadap kiblat. Ya, jadi tolong diperhatikan ketika anak-anak melaksanakan sholat, perhatikan syarat wajib dan syarat sah sholat. Ya, jadi jangan sampai tertinggal salah satunya, karena ketika tertinggal salah satunya akan membatalkan
sholatnya atau sholatnya tidak sah. Ya, kemudian Bapak lanjutkan mengenai macam-macam sholat wajib. Ayo anak-anak, mungkin ada yang bisa menyebutkan macam-macam sholat wajib, nanti akan Bapak berikan hadiah. Ya, coba sebutkan macam-macam sholat wajib. Itu ada 5, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Ya, bagus. Nah, jadi nih bisa dilihat di PowerPoint-nya macam-macam sholat wajib. Itu yang pertama ada sholat subuh, yang kedua ada sholat zuhur, yang ketiga ada sholat asar, yang keempat ada sholat maghrib, dan yang kelima ada sholat isya. Ya. Jadi ayo, sebelum Bapak lanjutkan, silahkan Renaldi sebutkan 5 macam sholat dan rakaatnya. Ayo coba Renaldi. 5 waktu itu, yang pertama adalah sholat subuh terdiri dari 2 rakaat, yang kedua adalah sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat, yang ketiga adalah sholat asar yang terdiri dari 4 rakaat, yang keempat adalah sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat, dan yang terakhir adalah sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Bagus. Jadi yang pertama sholat subuh ada 2 rakaat, sholat zuhur ada 4 rakaat, sholat asar ada 4 rakaat, sholat maghrib ada 3 rakaat, dan sholat isya ada 4 rakaat. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang telah aktif dalam kegiatan pembelajaran Bapak hari ini. Lalu Bapak akan lanjutkan materi selanjutnya mengenai rukun sholat. Nah, di sini harus diperhatikan nih baik-baik ya. Tolong jangan ribut. Jadi rukun sholat yang pertama itu berdiri tegak bagi yang mampu nih. Jadi berdiri tegak bagi yang mampu. Kalau memang tidak mampu bisa berbaring atau dengan syarat ya. Lalu yang selanjutnya takbiratul ikram begini. Allahu Akbar dengan menghadap ke kiblat ya, ke depan, pandangan lurus ke depan, atau menghadap ke ujung as-sajadah. Lalu setelah takbiratul ikram seperti ini, lalu membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya ya. Lalu yang selanjutnya ruku ya, setelah itu Allahu Akbar seperti ini ya. Jadi kalau anak-anak sholat jangan terlalu bermain atau jangan terlalu ribut, perhatikan Bapak mengajarnya. Jadi lalu setelah ruku seperti ini, bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ya, itu salah satu dari contoh-contoh yang Bapak praktekkan. Nanti mungkin Bapak minta praktekkan untuk anak-anak maju satu-satu untuk mempraktekkan rukun-rukun sholat ya. Nah, lalu selanjutnya sujud di atas anggota sujud. Jadi anggota sujud itu ada 7 anggota sujud. Yang pertama ketika sujud, jidat menempel ke lantai, lalu kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jempol kaki. Jadi semuanya ada 7 ya. Lalu duduk di antara 2 sujud. Nanti akan Bapak perlihatkan bagaimana duduk di antara 2 sujud. Lalu yang selanjutnya tumakninah dalam setiap rukun sholat. Nah, jadi dalam setiap gerakan sholat, baik takbiratul ikram, ruku, sujud, itu harus tumakninah atau pelan-pelan lah bahasanya kalau tidak ngerti tumakninah. Jadi ketika ruku harus membaca subhanallah, itu sudah termasuk dalam tumakninah. Nah, lalu yang selanjutnya tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir ini itu termasuk dalam rukun-rukun yang terakhir, yaitu mendekati duduk di antara 2 sujud, dan setelah itu mengucapkan salam untuk mengakhiri sholat yang anak-anak dirikan ya. Nanti kita akan praktekkan satu persatu. Jadi dengan harapan anak-anak bisa melakukan ini dengan tertib dan beraturan. Jadi jangan ketika yang pertama takbir lalu sujud, itu tidak boleh ya. Jadi harus tertib beraturan. Jadi setelah takbir nanti ruku, lalu bangun dari ruku, baru sujud, baru iktidal ya. Jadi itu mungkin nanti akan Bapak jelaskan lagi mengenai materi-materi sholat. Jadi Bapak akan berikan tugas. Yang pertama tugasnya untuk anak-anak sekalian, silahkan membuat
tugas atau merangkum mengenai masalah sholat atau syarat sah sholat, syarat wajib sholat ya. Lalu selanjutnya hafalkan niat ketika ingin melaksanakan sholat. Jadi ada 5 niat tuh. Yang pertama niat sholat subuh, niat sholat zuhur, niat sholat asar, niat sholat maghrib, dan niat sholat isya ya. Silahkan dibacakan atau dihafalkan, nanti akan Bapak tunjuk satu persatu setelah pertemuan selanjutnya ya. Mungkin sekian materi dari Bapak yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.